Sahabat Indonesia Nusantara Raya, ini jadi momen yang berikutnya ya. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan jadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik dari Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Bapak Insinyur Joko Widodo ya. Jadi eh, beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, kenapa Roy Suryo ini menjadi tersangka karena Roy Suryo ini mengedit, memanipulasi secara digital ijazah Bapak Joko Widodo ya. Jadi karena itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ada 8 orang tersangka dari kasus ini yang kemudian dijadikan 2 klaster. Jadi yang klaster pertama 5 orang, kemudian klaster kedua itu 3 orang, yaitu Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, kemudian Dr. Tifai. Jadi 3 orang ini dalam satu klaster. Nah, tapi yang menarik ini dibantah oleh Roy Suryo. Nah, bagaimana bantahan Roy Suryo dan langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh Roy Suryo untuk mengungkap yang diyakini oleh Roy Suryo ini sebagai satu pengungkapan kebenaran gitu ya, menurut Roy Suryo dan kawan-kawannya. Oke. Untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan pula tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita melakukan update video, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Kemudian juga jangan lupa like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sama ya, sedang ataupun menunggu-nunggu keberlanjutan kasus ini berikutnya. Oke, jadi begini, Roy Suryo membantah apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, yang menyatakan kenapa Roy Suryo dan kawan-kawannya ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya adalah Roy Suryo ini mengedit digital ijazah Bapak Joko Widodo, kemudian menyebarluaskannya. Dan ini yang jadi masalah gitu ya. Karena kemudian ini dibantah oleh Roy Suryo, karena menurut Roy Suryo tidak melakukan apapun terhadap ijazah Presiden Joko Widodo. Jadi dia hanya menganalisa yang ada. Justru kalau berdasarkan alasan tadi, yaitu melakukan editing terhadap ijazah Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Bapak Insinyur Joko Widodo, maka yang mestinya jadi tersangka adalah pertama kali yang mengunggah itu. Jadi menurut Roy Suryo adalah Dian Sandi. Dian Sandi adalah petinggi dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Karena Roy Suryo melakukan analisa itu berdasarkan informasi itu. Nah, oke, ini bantahan Roy Suryo ya. Tapi karena itu langkah berikutnya Roy Suryo ini adalah akan melakukan gugatan pra-peradilan. Jadi akan melakukan pra-peradilan terkait dengan kasus ini, karena sebetulnya dia hanya menganalisa, tidak melakukan apapun, tidak melakukan editing ataupun manipulasi terhadap ijazah Presiden Joko Widodo. Nah, ini yang disampaikan oleh Roy Suryo terkait dirinya yang dijadikan tersangka. Kemudian Rismon Sianipar juga jadikan tersangka, dan Dr. Tiva ya. Nah, yang menarik teman-teman, mungkin Anda pernah mendengar nama praktisi hukum atau pengacara Oiwobo ya. Jadi dalam satu video, Oiwobo ini yang sempat ini berkasus dengan contempt of court ya. Jadi naik ke meja waktu itu ya. Nah, ini juga menyampaikan pandangannya. Sebetulnya yang dilakukan Roy Suryo ini adalah sesuatu yang tidak perlu gitu ya, karena ini kan istilahnya ujung-ujungnya nanti juga jadi masalah, jadi dipenjara. Kenapa? Karena ini yang dijadikan tersangka dalam kasus ini, Roy Suryo ini, adalah kasus pencemaran nama baik. Jadi bukan kasus yang dilaporkan oleh Roy Suryo, tapi ini dilaporkan oleh orang lain, yang itu Roy Suryo dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap
Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Insinyur Joko Widodo. Sehingga menurut Oyobobo maka itu tidak akan pernah ditunjukkan yang namanya ijazah itu, ya nggak akan, karena bukan kasusnya. Jadi ini kasusnya kasus pencemaran nama baik. Jadi ya berbeda kasus gitu ya. Jadi karena itu sangat disayangkan oleh Oyobobo. Kenapa ini kemudian diterus-teruskan? Ini pakar hukum, artinya Oyobobo ini kan praktisi hukum, artinya bagaimanapun kondisinya Bapak Oyobobo ini, beliau adalah orang yang praktisi hukum, jadi punya pandangan-pandangan terhadap permasalahan hukum yang ada saat ini. Nah, itu yang dari pendapatnya Oyobobo. Jadi sangat menyayangkan sikap Roy Suryo. Kenapa gitu ya? Nah, dari catatan-catatan yang lainnya ini kan sudah jelas bahwa institusi yang mengeluarkan ijazah Bapak Presiden Joko Widodo ini, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu, UGM juga sudah menyatakan itu asli ijazahnya gitu ya. Kemudian Mabes Polri juga menyatakan itu ijazahnya asli, identik dengan pembandingnya gitu ya. Nah, itu kan juga sudah dikeluarkan, artinya semua institusi atau stakeholder yang memang terkait dengan ijazah yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Widodo memang asli gitu ya. Dan itu sudah selesai, mestinya selesai gitu ya, tidak perlu dilanjutkan lagi. Nah, karena itu yang menarik, jadi apa yang disampaikan oleh Oyobobo lagi bahwa kenapa dalam sidang nanti tidak akan mungkin dikeluarkan ijazahnya Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, dalam kasus Roy Suryo jadikan tersangka itu? Ya karena Bapak Presiden atau siapapun yang ada di Indonesia ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu ya. Jadi menurut Oyobobo ini sudah dibentuk, jadi undang-undang ini sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu, memang untuk mengantisipasi adanya orang-orang yang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini tiba-tiba datang meminta KTP asli, meminta orang untuk menunjukkan dokumen pribadi aslinya. Itu kan memang ada banyak orang yang semacam itu, jadi itu sudah diantisipasi. Jadi tetap kalaupun Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7 tidak mengeluarkan ijazahnya, tentu itu juga tidak ada masalah karena memang itu dilindungi oleh undang-undang tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Oyobobo itu. Nah, ini yang jadi masalah karena itu Oyobobo ini sempat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya yang terus-menerus mengungkap apa yang disebutnya, apa yang diyakininya sebagai ijazah palsu itu ya. Karena ujung-ujungnya nanti akan ya bermasalah hukum dan bisa jadi kalah gitu ya. Artinya ya masuk penjara kan gitu. Nah, oke, itu yang ada saat ini. Nah, sementara dari netizen yang ada mengikuti berita ini, ya tentu saja ini terbelah jadi dua. Ada yang cepetan diselesaikan karena ini sudah bikin gaduh masyarakat Indonesia, bikin masalah di masyarakat kita. Cuman kemudian juga ada yang supaya segera bisa terbukti kebenarannya. Ya memang diharapkan kebenaran, tetapi memang dari sekian banyak undang-undang yang ada itu kan, kalau kita melakukan tuduhan atau melakukan tudingan terhadap sesuatu itu palsu, maka yang membuktikan memang mestinya harusnya yang mengutamakan itu, yang mengutarakan itu ya. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa saya membeli ini ternyata palsu gitu, maka yang bersangkutan harus bisa membuktikan bahwa memang yang dikirim adalah sesuatu yang palsu. Nah, ini juga begitu. Ketika seseorang menuding bahwa ijazah itu palsu, maka sebetulnya yang membuktikan adalah orang yang melakukan tudingan atau orang yang mendalilkan itu sebagai palsu, itu harus bisa membuktikan. Nah, masalahnya kan makanya kita harus hati-hati ya. Sebelum kita melakukan atau mengucapkan atau menjudge sesuatu itu sebagai palsu atau tidak, maka kita harus punya data dulu bahwa produk aslinya yang mana kan gitu ya. Nah, kalau ijazah kan ya mestinya memegang ijazah aslinya kemudian ditunjukkan bahwa ini palsu. Misalkan begini, kalau daftar ke KPU kemudian KPU
mengetahui oh ternyata ini palsu, maka KPU yang itu kemudian harus bisa membuktikan bahwa ini palsu gitu kan. Nah, begitu. Tapi kan ini masalahnya orang di luar dan tidak pernah bersentuhan dengan ijazah itu kemudian mengatakan. Nah, ini yang jadi masalah. Dan setiap orang di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu yang jadi masalah yang disampaikan oleh OIWOBO ya. Oke, mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat untuk kita semua untuk lebih hati-hati lagi dalam bermedia sosial. Salam dan sukses selalu untuk Anda.